Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube-nya Tama Channel 2. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan serta aktifkan notifikasi lonceng supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tama Channel 2. Baik, langsung saja kita bahas mengenai pembahasan materi kita di pembelajaran atau di video kali ini. Kita akan belajar mengenai bab 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu ada di unit ketiga tentang konsekuensi pelanggaran kesepakatan materi pembelajaran PPKN kelas 11 Kurikulum Merdeka. Nah, kesepakatan atau disebut juga pemufakatan diartikan sebagai sikap yang menyepakati akan satu atau beberapa hal oleh suatu pihak dengan pihak lain, di mana kesepakatan tersebut dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Kesepakatan memiliki prinsip-prinsip yang adil, tidak memberatkan hanya salah satu pihak, bertanggung jawab, dan memiliki konsekuensi hukum atau sanksi jika terjadi pelanggaran atau penyelewengan atas kesepakatan yang telah dibuat bersama tersebut. Kesepakatan juga berkorelasi dengan norma, sebab norma merupakan kesepakatan sosial. Kisi-kisi kesepakatan dapat bersumber dari manapun. Nah, yang pertama itu seperti halnya dari ajaran agama, adat, dan juga budaya. Usia norma dapat panjang, dapat pula pendek. Terkadang norma menyesuaikan perkembangan zaman. Oleh karena itu, aturan main dalam norma dapat berubah setiap saat. Terkadang rigid. Rigid itu adalah kaku, tetapi terkadang juga sangat fleksibel. Antara norma dan kesepakatan. Baik, kita langsung saja bahas apa sih yang dimaksud dengan antara norma dan kesepakatan. Jadi perbedaan antara norma dan kesepakatan yaitu norma adalah sebuah kesepakatan yang dibangun oleh masyarakat. Jadi norma itu adanya kesepakatan yang dibangun atau perjanjian antara masyarakat dan warga negara atau warga masyarakat tersebut. Nah, norma itu dibuat sebagai yang pertama itu aturan bersama sebagai cara hidup bersama. Jadi ada aturannya bersama sebagai cara hidup bersama. Yang kedua yaitu aturan menjadi pemandu untuk mencapai tujuan bersama. Jadi aturan yang kedua yaitu untuk menjadi pemandu untuk mencapai tujuan bersama dalam ruang lingkup di kehidupan masyarakat. Kesepakatan dibuat melalui beberapa cara, melewati beberapa pertemuan dan diskusi yang mendalam, serta melibatkan banyak orang dengan segala kepentingannya. Sebagai sebuah kesepakatan, norma dibuat untuk dijalankan. Norma itu bukan dibuat untuk dilanggar. Jadi norma itu harus dijalankan berdasarkan kesepakatan yang sudah disepakati di dalam masyarakat. Bukan berarti norma itu yang sudah disepakati di dalam masyarakat itu untuk dilanggar. Siapapun anggota masyarakat yang tercakup dalam wilayah geografis maupun non-geografis, norma harus melaksanakan kesepakatan yang dirumuskan dalam bentuk norma, baik tertulis maupun tidak tertulis. Itulah mengapa norma harus dibuat sebagai cermin dari kehendak bersama, sebagai refleksi akhir dari berbagai pertimbangan yang melibatkan berbagai tokoh masyarakat dari 1. Agamawan, 2. Ahli hukum, 3. Pemegang adat istiadat, dan yang keempat yaitu ahli moral atau etika. Nah, norma dibuat bukan sebagai cara untuk melegalkan tindakan yang bertentangan dengan sumber-sumber norma itu sendiri, yakni agama, yang kedua hukum, yang ketiga sosial, yang keempat yaitu kesusilaan. Nah, ini juga termasuk ke dalam norma atau macam-macam norma. Macam-macam norma itu kan ada norma agama, norma hukum, norma sosial, norma kesusilaan. Nah, oleh karena itu, norma harus ditaati. Apabila ada yang melanggar norma, harus siap menerima konsekuensi dari berbagai pelanggaran tersebut. Atau bisa dikatakan apabila orang yang melanggar aturan atau norma tersebut harus menerima sanksi apa yang sudah disepakati di masyarakat. Nah, konsekuensi bukan hanya terhadap pelaku pelanggaran, tetapi juga dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat itu sendiri atau masyarakat
masyarakat tersebut di mana tempat tinggal dia itu berada. Seperti halnya tawuran sudah barang tentu ada kesepakatan umum bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan. Ada banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh perilaku massal tersebut. Tidak ada yang positif dari tindakan yang melanggar kesepakatan atas beberapa macam norma seperti yang sudah dipaparkan tersebut. Norma di sekolah, seperti halnya di masyarakat. Norma di sekolah pun disepakati oleh berbagai pihak, dari manajemen sekolah, guru, orang tua, peserta didik, hingga masyarakat. Norma hendaknya disusun dengan melibatkan berbagai pihak tersebut secara demokratis. Mereka bersama-sama berdiskusi, semua pendapat ditampung dan didiskusikan secara demokratis. Jangan sampai mereka diundang hanya sebagai legitimasi tanpa apresiasi atas aspirasi. Jangan sampai partisipasi diabaikan dalam membuat sebuah kesepakatan norma, termasuk di dalam lembaga pendidikan atau di sekolah. Jika pelanggaran terjadi dan salah satu pihak mendominasi bahkan menekan pihak yang lain, sebenarnya norma yang dibuat dalam bentuk aturan main dalam lembaga pendidikan tersebut sudah dibuat seperti untuk dilanggar. Kesepakatan yang dibangun harus mencerminkan kehendak bersama antara manajemen sekolah, guru, orang tua, peserta didik, dan masyarakat, bukan sebagai sarana untuk memaksakan sebuah kehendak tertentu oleh pihak tertentu. Dalam menyusun sebuah kesepakatan, apalagi yang ditulis, menjadi norma bersama. Menghargai pendapat orang lain menjadi sangat penting. Semua pihak harus meletakkan norma yang akan dibuat sebagai tanggung jawab bersama. Karena itu, harus sungguh-sungguh merupakan keinginan bersama dan mencerminkan kepentingan semua pihak. Semua bersepakat membuat norma untuk mencapai tujuan bersama. Sekolah atau lembaga pendidikan, model apapun hendaknya menjadi contoh atau model yang tepat yang bisa dirujuk oleh masyarakat. Jangan sampai sekolah justru menjadi contoh buruk dari sebuah pemaksaan kehendak dalam membuat kesepakatan norma. Untuk mewujudkan itu, memang bukan sesuatu hal yang mudah, tetapi justru itulah tantangan dari sebuah komitmen di sekolah untuk melayani. Bukan hanya melayani dalam bentuk pengajaran, tetapi juga melayani dalam upaya pembelajaran kepada diri sendiri dan masyarakat yang luas. Nah, sekian dan terima kasih pembahasan materi pembelajaran untuk kelas 2 SMA ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Jika berkenan, silakan klik subscribe, like, komen, dan juga aktifkan notifikasi lonceng supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.